Ini adalah part ke-36 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-124. Jadi tak ada pertentangan antara paragraf yang kita bicarakan dengan konsep yang terdapat dalam teks-teks yang lain yang ada dalam Al-Quran, yakni teks yang mengatakan bahwa penciptaan alam itu terjadi dalam 6 periode. Al-Quran tidak menunjukkan urut-urutan dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam dua paragraf dari Al-Quran yang baru saja kita sebutkan, terdapat ayat mengenai penciptaan langit-langit dan bumi. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-54, dan di lain tempat disebutkan penciptaan bumi dan langit-langit. Surat Al-Fussilat, surah ke-41 ayat 9-12. Nampaknya bahwa Al-Quran tidak menunjukkan urut-urutan dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan penciptaan bumi lebih dahulu, seperti dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29 dan dalam surah At-Taha surah ke-20 ayat ke-4. Akan tetapi terdapat lebih banyak ayat-ayat di mana langit-langit disebutkan sebelum bumi. Surat-surat Al-A'raf ayat ke-7, surah Yunus, surah Al-Hud, Al-Furqan, As-Sajadah, Al-Qaf, Al-Hadid, An-Naziyat, dan Asy-Syams. Jika kita tinggalkan surah An-Nazi'at, tidak ada suatu paragraf dalam Al-Quran yang menunjukkan urutan penciptaan secara formal. Yang terdapat hanya huruf wa yang artinya dan, serta fungsinya menghubungkan dua kalimat. Terdapat juga kata thumma yang sudah kita bicarakan di atas dan yang dapat menunjukkan sekedar sesuatu di samping sesuatu lainnya atau urutan. Pada hemat saya, hanya terdapat satu paragraf dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat ke-27-33, di mana disebutkan urutan antara kejadian-kejadian penciptaan secara jelas. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Perincian nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada manusia yang diterangkan dalam bahasa yang cocok bagi petani atau orang-orang pengembara nomad di Jazirah Arab, didahului dengan ajakan untuk memikirkan tentang penciptaan alam. Akan tetapi pembicaraan tentang tahap Tuhan menggelar bumi dan menjadikannya cocok untuk tanaman dilakukan pada waktu pergantian antara siang dan malam telah terlaksana. Terang bahwa di sini ada dua hal yang dibicarakan, kelompok kejadian-kejadian samawi dan kelompok kejadian-kejadian di bumi yang diterangkan dengan waktu. Menyebutkan hal-hal tersebut mengandung arti bahwa bumi harus sudah ada sebelum digelar dan bahwa bumi itu sudah ada ketika Tuhan membentuk langit. Dapat kita simpulkan bahwa evolusi langit dan bumi terjadi pada waktu yang sama dengan mengait antara fenomena-fenomena. Oleh karena itu tak perlu memberi arti khusus mengenai disebutkannya bumi sebelum langit atau langit sebelum bumi dalam penciptaan alam. Tempat kata-kata tidak menunjukkan urutan penciptaan jika memang tak ada penentuan dalam hal ini pada ayat-ayat lain. Proses fundamental pembentukan kosmos dan sesudahnya dengan penyusunan alam. Dalam dua ayat Al-Quran disajikan suatu sintesa singkat dari fenomena-fenomena yang menyusun proses fundamental tentang pembentukan kosmos. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat ke-30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Dalam surah Al-Fussilat surah ke-41 ayat 11 kita dapatkan sebagai berikut. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan dia langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nanti kita akan membicarakan tentang asal kehidupan yang dikatakan air. Di samping masalah-masalah biologi yang terdapat dalam Al-Quran, untuk sementara kita dapat menyimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama adalah keterangan adanya suatu kumpulan gas dengan bagian-bagian kecil yang sangat halus, di mana kata asap, dukhon, dapat diinterpretasikan asap itu terdiri dari lapisan gas dan bagian-bagian kecil yang pada tekanan tertentu mungkin berada dalam tahap padat atau cair pada suhu rendah atau tinggi. Yang kedua adalah menyebutkan proses pemisahan fat dari suatu kumpulan primer yang unik yang pada mulanya terdiri dari unsur-unsur terpadu rat. Kita tegaskan lagi, fat artinya memisahkan, darat artinya perpaduan atau persatuan berbeda unsur untuk dijadikan suatu kumpulan yang homogen. Konsep kesatuan yang berpisah-pisah menjadi beberapa bagian telah diterangkan dalam bagian-bagian lain dari Al-Quran dengan menyebutkan alam-alam ganda. Ayat pertama dari surah pertama Al-Fatihah dalam Al-Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan sekalian alam. Kata-kata al-alamin, alam-alam, terdapat berpuluh kali dalam Al-Quran. Langit-langit juga disebutkan sebagai ganda, bukan saja dalam bentuk kata jamak, tetapi dengan angka simbolik yaitu angka 7. Angka 7 dipakai dalam Al-Quran 24 kali untuk maksud bermacam-macam. Seringkali angka 7 itu berarti banyak dan kita tidak tahu dengan pasti sebabnya angka tersebut dipakai. Bagi orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi, angka 7 juga mempunyai arti banyak yang tidak ditentukan. Dalam Al-Quran, angka 7 dipakai 7 kali untuk memberikan bilangan kepada langit. Angka 7 dipakai 1 kali untuk menunjukkan langit-langit yang tidak disebutkan. Angka 7 dipakai 1 kali untuk menunjukkan 7 jalan di langit. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 17, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan dan kami sekali-kali tidaklah lengah terhadap ciptaannya. Yang ketiga adalah surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu seringkali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Karena itu lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Yang keempat adalah surah Nuh surah ke-71 ayat 15 sampai 16. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Yang kelima adalah surah An-Naba ayat surah ke-78 ayat 12 sampai 13. Dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari. Untuk ayat-ayat tersebut, para ahli tafsir Al-Quran sepakat bahwa angka 7 menunjukkan banyak dengan tak ada perinci. Langit adalah banyak dan bumi juga banyak. Pembaca modern yang membaca Al-Quran akan heran bahwa ia menemukan dalam suatu teks dari abad ke-6 suatu berita yang mengatakan bahwa bumi-bumi seperti bumi kita terdapat dalam kosmos. Padahal manusia pada zaman kita sekarang ini sampai hari ini belum dapat membuktikannya. Sesungguhnya surat At-Talaq surah ke-65 ayat ke-12, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itulah bumi. Berlaku perintah Allah diantaranya Allah menciptakannya demikian supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Karena angka 7 menunjukkan ganda yang tak ditentukan, kita dapat mengambil konklusi bahwa teks Al-Quran menunjukkan dengan jelas bahwa tak hanya terdapat suatu bumi manusia, tetapi terdapat bumi-bumi lain yang serupa dengan dalam kosmos ini. Suatu hal lain menakjubkan pembaca Al-Quran pada abad ke-20 ini adalah ayat-ayat yang menyebutkan 3 macam benda-benda yang diciptakan, yaitu benda-benda yang terdapat di langit, benda-benda yang terdapat di atas bumi, benda-benda yang terdapat di antara langit-langit dan bumi. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 128. Sekian, bye bye.